warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah kita sama-sama sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Sampai dengan hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan untuk terus menerus kita melaksanakan tugas hidup dan kehidupan di muka bumi ini. Semoga semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita sama-sama sampaikan pada junjungan alam Nabiullah wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Hari ini kita sudah memasuki bulan Zulhijjah. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada seluruh umat Islam yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji. Bagi mereka-mereka yang sudah mampu melaksanakan ibadah haji dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berangkat melaksanakan ibadah haji, tentunya mereka ada yang sudah di tanah suci Mekah, ada yang sudah di Madinah, bahkan ada yang masih di embarkasi kota kabupaten masing-masing. Namun demikian, ada sebagian umat Islam yang memang belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan ibadah haji. Namun demikian, ada satu ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, sama halnya juga kepada orang-orang Islam yang memiliki kemampuan, yakni melaksanakan Idul Kurban. Mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyembelih hewan kurban sebagai bentuk ketundukan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca sejarah, kewajiban Idul Kurban telah dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam terhadap putranya Ismail alaihissalam. Sejarah tersebut diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah As-Saffat ayat ke-102 sampai ayat ke-107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fangdur madza tara. Qala ya batib almatu maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma aslama wa talahu lil jabin wa nadainahu ya Ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahwa balagul mubin wa fadainahu bidibhin adzim. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebuah sejarah yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an, yakni bagaimana proses Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada nabinya, yakni Nabiullah Ibrahim alaihissalam, melalui sebuah mimpinya. Dan mimpi tersebut berulang kali sampai dengan 3 kali Nabiullah Ibrahim bermimpi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika usia Ibrahim alaihissalam sudah beranjak dewasa, beranjak balik,
Maka di sini ada sebuah proses komunikasi antara seorang ayah dengan seorang anak, sehingga beliau berkata, ya bunayya, wahai anakku, kata Nabi Ibrahim, inni ara fil manami, sesungguhnya saya telah bermimpi atau telah melihat dalam mimpi, fil manam, dalam tidurku, inni azbahuka, sesungguhnya aku telah menyembelih kamu. Fangdur madza tara, apakah Ismail menurut pendapatmu? Ini sebuah komunikasi yang dibangun oleh seorang ayah terhadap seorang anak. Tidak tanggung-tanggung Nabiullah Ibrahim meminta pendapat dari anaknya Ismail alaihissalam. Dan Ismail alaihissalam karena ditakdirkan dan dikadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penerus nabi, maka jawaban Nabiullah Ismail alaihissalam, qala ya abatib alma tu'maru satajiduni insyaallah taala minas sabirin. Sebuah jawaban yang keluar dari firman Allah Subhanahu wa taala, dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, yang keluar dari calon nabi Allah Subhanahu wa taala ketika disodorkan pertanyaan, bagaimana pendapatmu, kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam, maka luar biasa jawaban Nabiullah Ismail alaihissalam. Qala, berkata Ismail, ya abati, wahai ayahku, if'al, kerjakanlah, matu maru saja, satajidni insyaallah minas sabirin. Allah itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, laksanakan wahai ayahandaku, insyaallah ayahanda akan mendapatkan aku sebagian dari golongan orang-orang yang bersabar. Falamma aslama wa talhul jabin, maka ketika kedua orang telah bersepakat dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana proses penyembelihan yang dalam sejarah dikatakan dengan panjangnya, bagaimana Nabiullah Ibrahim meminta izin kepada ibunya Nabi Ismail bahwa beliau akan melakukan satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah hikayah diceritakan, pada saat itu setan mulai beraksi. Bagaimana setan memberikan masukan-masukan kepada Nabiullah Ibrahim, kepada Siti Hajar, ibunya Nabiullah Ismail, bahkan terhadap Nabi Ismail sendiri. Proses itu dilakukan oleh setan laknatullah, bagaimana supaya Nabiullah Ibrahim gagal untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Berbagai proses dilakukan, bahkan pada akhirnya bagaimana Nabi Ismail melempar setan tersebut, mengusir setan tersebut agar tidak mengganggu proses pelaksanaan perintah Allah tersebut. Maka juga diabadikan bagaimana ketika Nabi Ismail melempar setan-setan itu, diabadikan dalam sebuah pelaksanaan ibadah haji adanya melempar jumroh, dan itu adalah sejarah yang dilaksanakan oleh orang-orang Islam berdasarkan apa yang dilaksanakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika kedua orang itu telah sadar dan proses akan dilaksanakan, Allah mengatakan, qad shadaqta ru'ya inna kadzalika najil muhsinin. Betul-betul yakin bahwa apa yang dimimpikan itu adalah kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mau dilaksanakan, Allah mengatakan, inna hadza lahuwa bala'ul mubin wa fadainahu bidibhin azim. Karena kesadaran, karena kepasrahan dua orang hamba Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabiullah Ismail alaihissalam, ketika Ibrahim mau melaksanakan penyembelihan Nabi Ismail, maka Allah mengganti Nabi Ismail bidibhin adim, dengan sembelihan yang sangat besar. Sejarah tersebut diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran dan diwajibkan kepada seluruh umat Islam yang memiliki kemampuan pada tiap-tiap bulan Zulhijjah, yakni pelaksanaan ibadah kurban.
Pelaksanaan ibadah kurban adalah bagaimana menunjukkan ketaatan, kepasrahan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah kurban dengan berbagai harta yang kita miliki, dengan berbagai kemampuan yang kita miliki, dan mudah-mudahan kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala pada saatnya nanti kita bisa melaksanakan ibadah kurban sebagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.